Welcome to my YouTube channel Anita Tarot. Saya salah satu reader tarot di Sumatera Utara. Saya berharap ketika mendengarkan saya, kalian menjadi lebih baik dalam asmara, karir, dan keuangan. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton YouTube channel saya. Dari saya, Anita Tarot. Oke, halo guys, ada 3 pilihan kartu di hadapan kalian seperti biasa. Dan ini aku kasih judul, apakah dia masih punya rasa sayang sama kamu atau sudah tidak lagi ya. Apakah seseorang ini bisa siapa aja yang lagi kamu kepoin. Apakah dia masih sangat-sangat punya rasa sayang yang cukup besar sama kamu atau tidak. Oke, jadi pilihan kartunya adalah buat kalian pilih salah satu, 1, 2, dan 3 ya. Pilih salah satu mana yang menurut kalian cocok dengan keadaan kamu. Kalau kamu butuh waktu lebih lama, bisa post videonya. Dan buat kalian yang mau konsultasi secara private, secara terkhusus, kalian bisa hubungin aku melalui Line ataupun Instagram. Tentu ada syarat-syaratnya berkonsultasi, bisa dilihat dulu dari bawah deskripsi judul, oke? Sekali lagi, apakah orang yang kamu kepoin ini masih punya rasa sayang sama kamu? Ya, apakah ada rasanya dia atau sudah hilang? Ya, pilih salah satu. So, bisa post videonya kalau butuh waktu lebih lama. Kita awasin dulu nomor 2 sama nomor 3. Kita kocok dulu nomor 1. Apakah seseorang ini masih punya rasa sama kamu? Ya, dan ini tidak pakai timeless ya, tidak punya waktu. Kapan aja kamu mau lihat video ini bisa, karena nggak pakai waktu. Apakah dia masih punya rasa sayang sama kamu? Oke, ada The Hangman, ada Ten of Swords, ada Page of Pentacles, Four of Pentacles, ada The Moon, ada The Hermit, ada The Hierophant, Knight of Wands, Star, terus ada Seven of Wands, King of Pentacles. Kalau dari kartunya, aku ngerasa ini tuh ada beberapa yang punya rasa gengsi. Ya, punya wibawa yang ngerasa kayak dia ngerasa egonya kena sama kamu, yang dimana di saat kalian bertengkar dia ngerasa kamu selalu memojokkan dia. Padahal sebenarnya kalian sama-sama merasa seperti itu. Bukan cuman dia saja yang merasa seperti itu, tapi kamu juga sebenarnya. Dan di bottom of the deck ada Queen of Pentacles, ada Eight of Wands, ada Ace of Cups. Yang dimana kamu sangat sensitif terhadap orang ini, sampai dimana komunikasi kalian, kamu ngerasa tidak bisa menghandle pasangan kamu. Kamu merasa tidak bisa dimengerti oleh pasangan kamu dan membuat kamu kurang yakin sama dia. Dan kamu kayak menebak-nebak, berarti dia nggak cinta atau perasaannya sudah hilang, dan ada rasa kamu untuk mengakhiri dari hubungan ini ataupun dari dia, yang dimana belakangan ini mungkin dia banyak sekali rahasia yang dia tutupin dari kamu, karena menurut dia kalau tidak seperti itu kamu terus berasumsi yang jelek-jelek tentang pasangan kamu. Mungkin aja kamu berasumsi hal-hal yang buruk tentang perselingkuhan pasangan kamu, atau di belakang kamu dia diam-diam untuk berselingkuh atau berbohong atau gimana. Ya, di sini ada Seven of Wands. Problem kalian dari segi banyak masalah. Bisa jadi soal karakter, soal ekonomi juga kena, soal pengertian dari pasangan juga iya. Dan terkadang orang yang berhubungan dengan kamu ini juga bingung sebenarnya bagaimana cara men-treat kamu.
Bagaimana cara agar kamu paham untuk mempercayai dia, atau bagaimana cara kamu untuk bisa lebih tenang, tidak langsung berasumsi, tidak langsung menunjuk, tidak langsung menyalah-nyalakan dia tanpa kamu harus melihat sendiri buktinya, atau mungkin kayak kamu harus selidiki dulu terlebih dahulu gitu loh. Jangan langsung berasumsi menyalahkan dia. Itu yang membuat dia ngerasa kamu terlalu menyalahkan, dan egonya juga kena, karena dia juga punya ego. Kamu juga punya ego, dia juga punya ego, yang dimana dia ngerasa kamu gak mengerti dia. Tapi kamu juga merasa dia gak mengerti kamu. Mungkin salah satunya ingin dipahami, tapi bukan cuman kamu yang ingin dipahami, dia juga. Oke? Dia juga ingin dipahami. Dan kamu ngerasa kayak apa yang kamu butuhkan tidak dia lakukan, akhirnya kamu merasa sedih. Ya, kamu merasa dia nggak cinta lagi, dia nggak sayang lagi, dia sudah berubah gitu ya. Intinya apa yang kamu harapkan dari seseorang ini, kamu ngerasa kayak berbeda dari ekspektasi kamu, berbeda dari apa yang kamu lihat tuh. Jadi apa yang kamu lihat ternyata dia begini, ternyata dia begitu. Itu karena asumsi kamu. Tapi nggak tahu apakah ini asumsi yang benar atau tidak. Intinya asumsi kamu terlalu berlebihan yang membuat hubungan ini jadi banyak masalah. Dan akhirnya tidak membuat sebuah hubungan yang jelas ke depannya. Dan hubungan ini stuck begitu saja. Kalau dibilang sama-sama ngerasa tertekan, iya. Dia juga ngerasa tertekan sama kamu karena kamu terlalu banyak menyalahkan, menjudge terlalu berlebihan, dan berasumsi yang negatif terhadap pasangan. Sebenarnya dari kalian berdua perlu waktu untuk jeda. Kalau menurutku, ya, nomor 1 ini perlu waktu untuk jeda, untuk bisa meregret atau merefresh otak kalian biar supaya tidak berasumsi macam-macam soal pasangan. Di sini ada the Hierophant. Menenangkan diri itu lebih penting ketika kita emosi yang tidak stabil. Misalnya kamu lagi emosi sedangkan dia misalnya pulang kerja, punya masalah, masuk ke rumah, atau mungkin datengin kamu, tiba-tiba kamunya marah ya. Orang capek kerja, orang di dalam pekerjaan, sehabis pulang kerja, datang kamu marah-marah, itu juga mengakibatkan masalah. Nah, cara yang benar dalam sebuah hubungan, itu tahu waktu kapan kita bicara, bagaimana cara kita bicara dengan pasangan, itu juga mendukung sebuah hubungan. Karena kata-kata terkadang bisa membuat hati kita sakit. Sedikit kata-kata mungkin buat kita tidak menyakitkan orang, tapi orang itu bisa aja sakit hati gitu loh. Ya, jadi di sini mungkin dari kedua belah pihak kalian berdua punya rasa sensitif yang tinggi. Apalagi kan sudah makin dewasa, banyak yang kalian pikirkan, banyak yang kalian rasain. Coba lebih tahu kapan time untuk berbicara, bagaimana cara berbicara dan mengatasi permasalahan. Kalau begini, orang juga ngerasa, lu kok nyalahin gue terus sih? Apa lu gak introspeksi diri? Nah, dia merasa kamu seperti itu. Dan kalau aku rasa, kalau begini terus ya, lebih besar kayak dia ngerasa sekarang ini, ya untuk di file nomor 1, dia ngerasa 70% dia ingin mengakhiri hubungan sebenarnya sama kamu, tapi masih nahan gitu loh. Masih kayak ngulur waktu aja. Kayak yaudah deh, aku kasih waktu lagi buat kamu introspeksi, biar supaya gak nyalah-nyalahin aku, gak marah-marah terus atau gimana. Kayak ngulur waktu terus. Tapi ini hanya nunggu waktu, dimana dia sudah tidak tahan lagi, pasti ini akan berakhir gitu. Intinya komunikasi kalian sudah tidak bisa dihandle. Dia tidak bisa menghandle kamu juga tidak bisa menghandle emosi dan amarah dari kalian berdua. Karena di sini ada puting beliung ya, yang sangat kencang banget. Energi dari kamunya mungkin keras dalam komunikasi, dianya juga sangat keras. Jadi kalian berdua kesusahan dalam menghandle situasi ketika kalian punya masalah.
yang mengakibatkan hubungan kalian akan cepat berakhir. Dan sebenarnya ini sudah kayak merenggang gitu loh, merenggang, dan dia juga banyak yang dia tutupi jadinya. Kenapa? Karena setiap masalah itu tidak terselesaikan dengan cara yang benar dan baik. Mungkin dia cuman mendiamkan masalah kalian atau mendiamkan kamu, tapi bukan berarti mendiamkan adalah menyelesaikan masalah itu sendiri, enggak. Kita lihat oracle card-nya seperti apa. Bagaimana, apakah dia masih punya rasa sayang sama kamu? Di deck pertama, separation, ya kan? Ini udah berjarak sebenarnya. Tuhan juga tahu gitu loh. Kalian sudah benar-benar dikasih jarak agar kalian tahu masing-masing apakah memang kalian ini adalah pasangan yang cocok atau memang harus dipisahkan. Getting to know each other. Ya. Di sini kalian butuh saling mengenal satu sama lain. Artinya pengenalan dari kalian belum cukup. Kalaupun kalian sudah menikah, ya kalian butuh waktu untuk bisa saling mengenal luar dan dalam pasangan kamu. Jadi jangan hanya berspekulasi atau menilai bahwasanya dia yang tidak mengerti kamu. Intinya ini dari kedua belah pihak. Kesalahannya dari kedua belah pihak. Bukan cuman kamu aja yang tidak merasa dimengerti, karena dia juga merasa seperti itu di kartu ini. Honeymoon. Di sini makanya disuruh ada di Hero Pen ya. Disuruh untuk relax. Mungkin dengan cara relax adalah liburan atau cari hiburan yang dimana kalian bisa me time berdua. Ada waktu keromantisan kalian berdua. Mungkin karena waktu yang selalu sibuk, ya kamu sibuk, dia sibuk, jadi punya intensitas yang jarang bertemu atau jarang berkomunikasi, itu juga terkadang membuat hubungan merenggang. Kalau aku lihat di sini akan ada jarak atau perpisahan yang dimana sebenarnya butuh waktu sih untuk saling mendiamkan satu sama lain, tapi itu dalam arti yang untuk merefresh otak kalian supaya enggak terlalu cepat emosional banget. Karena kalau terus dibahas ya, ada satu masalah yang mungkin terus kalian bahas banget, itu akan membuat emosi kalian makin menambah, bukannya mengurangi. Jadi di sini ada waktu ya, disuruh untuk ada me time untuk masing-masing dari kalian untuk introspeksi diri, menenangkan diri, untuk meredakan emosi, meredakan pikiran, apa yang harus kamu lakukan, atau mungkin kapan waktu kamu harus berbicara, atau apa yang harus dibicarakan, kamu harus juga kayak ya direncanakanlah kata-katanya. Mungkin buat kamu tidak menyakiti dia, tapi dia merasa bisa tersakiti sama seperti kamu. Mungkin dia tidak merasa menyakiti kamu, tapi kamu yang merasa tersakiti gitu loh. Intinya di sini getting to know each other ya. Kalian berdua harus bisa saling mengenali satu sama lain lebih dalam. Gak cuman butuh waktu yang lama. Kalian pacaran bertahun-tahun pun pasti ada sisi hal yang baru kalian ketahui gitu loh. Ya, mengenal orang itu tidak cukup untuk setahun 2 tahun. Ya, seumur hidup kalian akan terus belajar mengenali seseorang itu. Karena kita mengenali orang luar dan dalam itu cukup sulit sebenarnya. Kalau dibilang punya rasa, aku rasa saat ini perasaan dia jauh lebih kayak ingin punya jarak sama kamu. Kalau dibilang punya rasa ada, tapi aku rasa 70% dia semakin tertekan, semakin ingin merasa ingin berjarak dulu gitu, untuk refreshing lah gitu. Artinya rasanya itu kemungkinan masih ada 40% lagi. Ya, 40% punya rasa, selebihnya dia akan lebih memilih untuk berjarak dulu sama kamu pada saat ini ya. Oke, itu nomor 1. Oke, ini nomor 2 ya. Kita lihat kartunya, apakah dia punya rasa yang besar sama kamu. Di deck nomor 2 ini, apakah dia punya rasa yang besar sama kamu? Apakah dia punya rasa sayang sama kamu di deck nomor 2? Kita lihat kartunya. Ada Three of Wands, ada Ace of Swords, Page of Pentacles, Seven of Wands, ada Six of Wands.
ada Knight of Wands, the Sun, Queen of Swords, Six of Cups, Five of Wands. Oke. Ini bisa dibilang orang dari masa lalu yang lagi kamu pikirin, atau yang lagi kebuka. Ini orang-orang yang sudah pernah kamu kenali. Mungkin ada beberapa karena bottom of the decknya ada King of Wands sama King of Cups, terus ada the Hierophant. Oke. Ada dua orang yang ingin mencoba untuk mungkin punya harapan sama kamu, tapi mungkin kamu belum terlalu yakin sama orang yang mencoba deketin kamu ini, gitu. Terus juga di sini kayak ada beberapa orang sih sebenarnya yang mungkin berharap sama kamu. Ada di Hierophant yang dimana kayak mengharapkan atau juga masih punya rasa yang cukup besar sebenarnya. Tapi masalahnya kamu udah kayak, ya bisa dibilang kayak cuek lah gitu, mempertahankan. Kamu tidak mau merespon mereka terlalu berlebihan gitu loh. Dan di sini mungkin aja ini seseorang yang sudah lama kamu kenal. Bisa ini sudah punya pasangan, atau misalnya kayak kamu pernah berhubungan sama dia, atau misalnya punya hubungan kayak kamu dan dia itu pernah pacaran. Atau juga misalnya ini teman dari kecil kamu yang kalian hanya deket-deket, atau misalnya kalian hanya pendekatan tapi habis itu hilang dan dia muncul lagi gitu loh. Dan aku rasa kayak kamunya di sini ya, aku lihat kayak kamu terlalu banyak mikir sih, kayak terlalu banyak mikir dan terlalu banyak spekulasi, yang takut untuk move on atau takut berhubungan sama orang baru. Kamu juga di sini kayak terlalu banyak spekulasi terhadap seseorang yang mencoba deketin kamu. Ya, beberapa orang ini tadi yang deketin kamu, mau ada seseorang di masa lalu ataupun orang baru, kamu sudah ngerasa tidak terlalu yakin sama mereka, ya. Makanya kamu tidak terlalu respon sama mereka ini. Yang dimana Six of Wands ini kamu jauh lebih merasa happy saat ini. Mungkin saat kamu sendiri, saat kamu single, kamu udah merasa lebih nyaman aja. Ketika mereka datang lagi, kamu mencoba untuk tegasin sama mereka bahwasanya mungkin ada beberapa dari kalian yang sudah tidak ingin main-main lah, atau sudah tidak ingin berantem, sudah capek untuk berdebat kayak gitu. Karena kamu ngerasa situasi kamu saat ini sudah lebih lega. Ya, The Sun. Kamu sudah menikmati waktu kesinggelan kamu dengan bahagia, dengan happy. Tapi kalau ada yang mendekatkan diri sama kamu untuk berniat PDKT atau pendekatan yang, ataupun misalnya yang hubungan kalian sudah berpacaran lama, sudah bertahun-tahun misalnya, kamu sudah menegaskan sama orang ini bahwasanya kalian dan kamu, terutama kamu sudah malas untuk berdebat terlalu panjang gitu. Ya, kamu merasa sudah sangat-sangat capek sih. Seperti ini, Five of Wands. Perdebatan yang tidak ada ujungnya, perdebatan yang selalu ada problem. Ya, seperti aku bilang, yang namanya orang berhubungan pasti ada pro dan kontra, tidak pernah akan ada baik-baik saja. Contoh, kamu dan ibu kandung kamu sendiri pasti ada perdebatan antara satu dan yang lainnya, ya kan? Otomatis itu juga membuat kamu dan seseorang pasti ada pro dan kontra, tidak akan mungkin baikan terus, tidak akan mungkin hubungannya bisa aman-aman aja. Pasti ada masalah yang dimana kalian dapatin berdua. Kalau dibilang punya rasa, seseorang ini bisa jadi orang di masa lalu satu lagi orang yang baru. Tergantung kamu mau milih yang mana. Dan mereka di sini berdua bersusah payah. Sepertinya orang di masa lalu kamu juga
tahu kalau kamu banyak yang suka atau ada beberapa juga pasti yang deketin kamu gitu. Intinya dari kedua belah pihak itu mencoba deketin kamu, tapi kamu yang nggak mau bersama mereka. Mau itu dari orang baru ataupun orang yang sudah kamu kenali. Tapi mereka berharap bahwasanya kamu merespon mereka. Mereka berharap bahwasanya pemikiran kamu jangan terlalu buruk dulu sama mereka gitu. Apakah seseorang ini punya rasa? Yes. Tapi rasanya itu masih sekedar kayak tertarik sama kamu, pengen tahu kamu lebih jauh ya. Kalaupun ini orang dari masa lalu, dia masih sangat-sangat mengingat memori-memori kalian berdua, masih sangat jelas sama dia apa yang selama ini sudah kalian lakukan atau momen-momen di saat kalian bersama. Tapi yang dia ingat hal-hal yang membahagiakan ya, yang membuat happy gitu. Dan kalaupun orang di masa lalu ini ya merasa kayak dulunya gue begini gitu, gue sama lu sebenarnya cocok, tapi kenapa sih berakhir gitu. Kayak ada pemikiran seperti itu, tapi dia nggak mau terlalu agresif sebenarnya sama kamu, tapi mencoba ada, menghubungi ada, atau mendekatkan diri sama kamu ada, tapi kamunya yang ngerasa ragu-ragu dan kayak mencueki mereka, mau itu orang baru ataupun orang di masa lalu. Karena mungkin ya punya perasaan yang ragu-ragu karena pernah menjalani hubungan yang gagal, atau kamu saking ketakutan bahwasanya semua orang itu pasti jahat atau niatnya nggak baik atau tidak tulus atau hanya niat main-main kayak gitu. Jadi kamu masih setengah-setengah untuk mempercayai siapapun yang hadir dalam hidup kamu. Kalau dibilang orang ini menyukai kamu, ada ya, menyukai kamu iya, mencoba ingin diberi kesempatan iya, tapi hanya sekedar tertarik, menyukai, belum ada rasa sayang. Karena kan judul yang aku berikan, apakah dia menyayangi kamu, apakah dia sayang dan punya rasa yang besar sama kamu. Kalau nomor 2 ini lebih kepada ada rasanya, cuman sekedar menyukai, masih dalam tahap menyukai, tertarik. Tapi kalau misalnya ini orang dari masa lalu, dia masih sangat-sangat jelas apa yang selama ini kalian lakukan, atau mungkin memori-memori masa lalu itu masih sangat dia ingat. Dan dia juga ngerasa pasti banyak saingannya dia, bukan cuman dia yang mencoba untuk memperbaiki hubungan, pasti ada yang lain yang deketin kamu gitu. Dan dia merasa harus bisa berjuang untuk dapetin kamu lagi, tapi kamunya di sini udah tegas. Kalau dia mau sama kamu, kamu tegas bahwasanya kamu udah nggak mau main-main lagi kayak gitu. Kita lihat oracle card-nya seperti apa. Oracle card, apakah dia punya rasa sayang sama kamu di card kedua? Kita lihat. Ada attraction ya, seperti aku bilang kan. Jadi ketertarikannya dia ada. Rasa suka, tertarik, yes. Release your ex. Mungkin kamu bisa membuang orang di masa lalu, dan mungkin aja kamu bersama orang yang baru, ya. Jadi harus bisa di sini relax your ex, sebenarnya harus bisa pilih salah satu yang mana yang menurut kamu harus dibuang. Let go of control issue. Kenapa di sini ada let go of control issue? Karena kamu terlalu takut. Ya, makanya di sini kamu terlalu mikir. Saking banyak mikirnya, kamu jadi nggak berani untuk melangkah dan mengambil pilihan mana yang sebenarnya harus kamu pilih. Siapa yang kamu pilih? Siapa yang paling yakin membuat hati kamu luluh, atau membuat hati kamu benar-benar yakin dia yang terbaik gitu. Intinya di sini rasa suka, rasa tertarik itu ada, tapi kalau rasa sayang belum, karena ini mencoba untuk mendekatin kamu, ini baru saja menurutku. Dan release your ex ini kamu harus bisa membuang salah satunya, ya, kamu harus bisa memilih salah satu. Apakah kamu masih menginginkan orang yang lama atau kamu sudah ingin mencoba sama orang yang baru? Harus bisa pilih salah satu dan membuang salah satunya. Dan di sini let go of control issue harus bisa natural, ya. Jangan terlalu dipikiri, jangan terlalu diatur gitu. Jangan terlalu takut kayak misalnya kamu berpikir dari A sampai Z, padahal yang Z belum tentu
terjadi kayak gitu. Kamu terlalu banyak berspekulasi yang negatif sehingga kamu melangkah jadi takut. Bahkan orang deketin kamu pun kamu jadi ngerasa nggak cuek gitu loh. Jadi kayak nggak respon, kamu jadi lebih kayak cuek, kamu nggak peduli karena rasa takut itu kamu kontrol. Ketakutan yang terlalu gede sama seseorang, mau itu dari orang lama atau orang baru, kamu jadi susah untuk melangkah, mencoba itu susah banget gitu. Oke, itu nomor 2. Oke, ini nomor 3, kita kocok dulu kartunya. Apakah dia punya rasa yang besar sama kamu? Ya, apakah dia punya rasa sayang sama kamu di deck nomor 3? Ada Two of Swords, The Magician, Page of Cups, The World, ada di Empress, ada Queen of Cups, Eight of Pentacles, Three of Pentacles, Ace of Wands, Justice. Oke. Nomor 3. Apakah dia punya rasa yang besar atau dia punya rasa sayang sama kamu? Nah, kalau aku lihat dari sini ada Justice. Sebenarnya kalau dibilang semua orang berbeda, ada perbedaan, ya jelas ada perbedaan. Tapi di sini kayak aku nggak tahu apakah kalian sudah putus, sudah bercerai atau gimana. Buat kalian yang sudah divorce atau sudah putus, orang ini akan muncul lagi, ya. Dia sangat-sangat kangen sama kamu. Orang ini akan datang lagi dan pikirannya masih besar sama kamu, masih besar sekali. Kalau kamu bilang dia masih sayang, jelas banget perasaan ini masih gede dan ada di Empress, yang dimana dia ingin kamu berikan dia lagi kesempatan. Mungkin itu kesempatan terakhir atau kesempatan yang kesekian kalinya agar ada perubahan dalam hubungan kalian, yang dimana dia ngerasa mentok. Ketika tidak ada kamu, dia ngerasa amburadul semuanya, tidak ada yang memperhatikan dia, atau dia merasa kayak ada yang kurang dalam dirinya dan dia ingin memanifest lagi. Kalaupun kalian berantem, kalian tidak ada kontak, mungkin dia akan muncul lagi, dia akan minta maaf. Intinya kamu tidak usah berbuat sesuatu karena dia yang akan berusaha saat ini, ya. Eight of Pentacles, dia yang akan memperbaiki satu persatu untuk perasaan kamu, agar perasaan kamu itu lebih yakin sekarang sama dia. Ya, dia ingin memulai lagi nih, ada Ace of Wands, dia ingin memulai lagi segala sesuatu. Karena juga menurut dia, tanpa kamu, dia juga butuh kamu dalam berbagai macam hal. Ya. Kamu sangat berguna buat dia. Kamu sangat penting buat dia. Ada Justice di situ. Mungkin dia ngerasa kayak selama ini kalian banyak perbedaan dan visi dan misi kalian mungkin berbeda. Tapi yang dia rasa mungkin aja dia kayak memohon sama kamu untuk nunggu waktu lebih untuk bersama dia. Atau misalnya kalian yang belum menikah, dia pengen kamu untuk menunggu dia atau lebih sabar dalam membuat sebuah komitmen agar dia suatu saat bisa lebih ready. Misalnya kamu yang sudah ready, dia belum ready. Nah, dia memohon sama kamu supaya kamu bisa menunggu. Karena di sini masalahnya mungkin ya itu tadi perbedaan. Kayak misalnya kamu sudah cukup umur, sudah siap dalam segala hal untuk bisa berkeluarga, menikah, tapi mungkin dari segi finansial, dari segi pekerjaan mungkin dia belum siap kayak gitu. Mungkin perbedaan-perbedaan itu yang menjadikan kalian chaos atau berantemnya gara-gara masalah itu. Tapi di sini ketika orang ini mungkin pergi, tapi perginya itu tidak selamanya gitu loh. Dia akan muncul lagi karena menurut dia jauh dalam pikirannya hanya kamu. Jadi dia hanya mikir bahwasanya kamu masih yang jadi terbaik buat dia, kamu masih jadi yang spesial, kamu masih jadi yang orang yang dia harapkan, orang yang dia sayangin. Jadi artinya apakah dia menyayangi kamu? Jelas. Ya, jelas dia masih sangat besar rasa sayangnya kalau nomor 3 ini.
Karena ada di Empress, ada Queen of Cups. Dia sangat menyayangi kamu. Buat dia, kamu adalah orang yang cocok untuk dia jadikan seseorang pendamping untuk long term. Yang mengerti dia, atau mengerti kesusahannya, kesedihannya, apapun yang dia hadapin, kamu paham. Ketika kamu sudah tidak bersama dia lagi, ataupun misalnya hubungan ini sudah tidak bersama ya, dia akan datang lagi untuk mencoba memperbaiki semuanya. So, forgiving and learning. Tinggal bagaimana cara kamu, apakah kamu akan memaafkan dia, atau kalian akan saling memperbaiki satu sama lain, melupakan hal-hal yang sudah-sudah dan mencoba untuk memperbaiki dari awal, terus memulai dengan cara yang baik, tidak usah mengungkit-mengungkit hal-hal yang lama gitu loh. Ada this could be the one, ya. Kamu sudah harus bisa siap-siap ketika orang ini untuk memperbaikin lagi. Intinya hubungan ini harus bisa diperbaikin. Bagaimana cara kalian untuk bisa memperbaikin? Ya, berbicaralah dengan cara yang benar dari hati ke hati. Dan intinya harus ada kepercayaan dari satu sama lain. Kalau hubungan ini kalian memang sama-sama ingin saling memperbaiki satu sama lain. Intinya dia ingin datang lagi dan muncul untuk memperbaiki suasana. Kalau yang sudah-sudah, ya aku harap kalian tidak membahasnya terlalu dalam, tidak membahasnya terlalu banyak, agar pertengkaran sudah selesai gitu loh. Kalaupun ada pertengkaran ya. Jadi masalah yang sudah di belakang itu nggak usah terlalu dibahas. Yang kalian perlu bahas adalah masa yang sekarang. Karena kalau membahas hal-hal yang sudah terjadi, itu hanya akan membuat kalian stuck. Dan hubungan kalian tidak akan kemana-mana. Percaya bahwasanya hubungan itu nggak akan bisa lebih membahagiakan kalau hanya membahas masalah. Jadi yang sekarang, yang mungkin yang ingin dia coba perbaikin, ya sudah omongin yang itu saja dan ada saling kepercayaan satu sama lain. Dan kalian harus bisa ya menjadikan hubungan ini hubungan yang sangat-sangat ready untuk diperbaikin lah, untuk siap bersama-sama lagi. Intinya diperbaikin dengan cara heart to heart, ya, berbicara dari hati ke hati, dengan kepala yang dingin, dengan pendengaran kamu bisa mendengarkan penjelasan dia juga mendengarkan kamu. Dan mudah-mudahan ada solusi untuk perbaikan hubungan kamu. Kalau dibilang apakah dia punya rasa yang besar, ya, dia punya rasa sayang yang besar sama kamu. Jadi kamu jangan takut bahwasanya orang ini kalaupun dia pergi akan kembali lagi, tapi tidak lama perginya gitu. Akan muncul lagi karena rasa sayangnya cukup besar sama kamu. Oke? Sudah ketiga deck kartu yang aku bacain. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, and share-nya. Thank you guys.